Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan mengerjakan soal dengan metode grafis dan metode simplex. Jadi soalnya yang pertama di sini adalah UD Kekali Jaya Super memiliki sebuah unit usaha pengolah kedelai yang memproduksi dua jenis produk, yaitu tahu dan susu kedelai. Untuk memproduksi kedua jenis produk tersebut, diperlukan bahan baku utama berupa kedelai dan gula pasir. Jumlah kedelai yang disediakan adalah 60 kg per hari dan gula pasir 30 kg per hari. Jumlah tenaga kerja yang tersedia ada 5 orang dengan durasi jam kerja 8 jam per hari, atau total 40 jam per hari. Untuk membuat satu panci tahu membutuhkan bahan kedelai 2 kg, dan untuk membuat satu panci susu kedelai membutuhkan 3 kg kedelai dan 2 kg gula. Untuk membuat panci tahu membutuhkan waktu kerja 2 jam, dan untuk membuat satu panci susu kedelai membutuhkan waktu 1 jam. Setiap penjualan satu panci tahu menghasilkan keuntungan 40.000 dan satu panci susu kedelai menghasilkan keuntungan 30.000. Jika variabel tahu adalah X dan variabel susu kedelai adalah Y. Jadi kita akan mengerjakan soal ini yang pertama dengan metode grafis. Oke, baik, yang pertama di sini kita akan menggunakan metode grafis untuk menyelesaikan soal tersebut. Dari soal tersebut kita bisa mengetahui yang pertama yaitu kita akan menentukan fungsi tujuannya, yakni Z sama dengan 40.000. Tadi untuk variabel X yaitu untuk tahu, dan keuntungan satu panci susu kedelai adalah 30.000, dan variabelnya kita menggunakan Y. Di sini kita sudah menentukan fungsi tujuan dari soal tersebut. Ya, selanjutnya kita akan menentukan fungsi batasan. Baik, di sini berdasarkan dari soal tersebut kita dapat menentukan fungsi batasannya. Yang pertama yaitu kita memiliki beberapa fungsi batasan. Yang pertama yaitu berdasarkan dari soal yang di sini kita dapat menentukan keterbatasan bahan baku kedelai. Bisa kita tuliskan persamaannya, yakni 2x plus 3y kurang dari sama dengan 60 kg. Kemudian fungsi batasan yang kedua yakni keterbatasan bahan baku gula pasir, yakni 2y kurang dari sama dengan 30 kg. Kemudian batasan yang terakhir yaitu keterbatasan jam kerja tenaga kerja, yakni 2x plus y kurang dari 40. Dan di sini untuk variabel x dan y itu lebih besar dari sama dengan 0. Baik, di sini kita akan menentukan titik-titik pada grafik, di mana yang pertama kita akan memasukkan persamaan yang pertama, yaitu untuk keterbatasan bahan baku tahu. Di sini persamaannya ini 2x plus 3y kurang dari 60. Langsung saja kita misalkan di sini x-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Kita masukkan nilainya ke sini. 2 dikali 0 plus 3y sama dengan 60. Sehingga nanti akan dihasilkan nilai y sama dengan 20. Selanjutnya di sini kita misalkan, karena tadi sudah x sama dengan 0, kita misalkan y-nya sama dengan 0, sehingga 2x plus 3 dikali 0 sama dengan 6, 2x sama dengan 60, 2-nya pindah ruas sehingga x-nya sama dengan 30. Fungsi batasan untuk bahan baku susu kedelai yakni 2y, kita tulis di sini, 2y kurang dari sama dengan 30 kg. Sini dapat kita ubah menjadi 2y sama dengan 30. Tinggal kita pindah ruaskan, y sama dengan 30 dibagi 2, y sama dengan 15. Oke. Titik untuk persamaan kedua sudah kita temukan. Kita lanjut mencari titik grafik persamaan yang ketiga. Nah, di sini untuk fungsi batasan waktu kerja untuk para pekerja yaitu 2x plus y sama dengan kurang dari 40. Di sini langsung saja kita ubah menjadi 2x plus y sama dengan 40. Nah, seperti cara pada persamaan yang pertama, kita misalkan x-nya sama dengan 0. Maka untuk persamaan yang pertama, 2 dikali 0 plus y sama dengan 40. Maka y-nya sama dengan 40. Sekarang kita misalkan y-nya sama dengan 0, maka
2x plus 0 sama dengan 40. 2x sama dengan 40. X-nya sama dengan 40 dibagi 2. Jadi X-nya sama dengan 20. Nah, sekarang kita sudah menentukan titik-titik yang ada pada grafik. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Baik, di sini kita sudah membuat grafik untuk menentukan titik-titik tersebut. Di sini kan sudah saya buat. Untuk nilai yang pertama, kita lihat di persamaan yang pertama, yakni kita tulis di sini Y-nya. Titik Y-nya berada di 20 dan X-nya berada di 30. Berarti bisa kita tulis di sini Y-nya 20 ada di sini Y-nya. Terus X-nya 30. Berarti arahnya akan ke sini. Oke, untuk persamaan yang kedua Y-nya sama dengan 15, dia langsung berada di sini. Untuk persamaan yang ketiga, yakni Y-nya 40, X-nya 20. Berarti dia berada di sini. Oke, garisnya tidak lurus. Teruskan dulu. Nah, berarti titik potongnya berada di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai titik yang berada di sini. Baik teman-teman, untuk menentukan titik potong pada grafik yang tadi, kita akan menggunakan metode eliminasi. Langsung saja kita masukkan persamaan yang pertama, yaitu 2x plus 3y sama dengan 60. Kemudian dengan persamaan yang ketiga, yakni 2x plus y sama dengan 40. Baik, di sini teman-teman, agar nilai y-nya sama dengan 0, maka ini kita kali 1 dan ini kita kali 3 ya teman-teman. Sehingga hasilnya ini tetap 2x plus 3y sama dengan 60. Kemudian ini 2 dikali 3 sama dengan 6x plus 3y sama dengan 240 ya teman-teman. 120. Oke, maaf. Selanjutnya ini akan kita kurangi. Oke, di sini kita mendapatkan nilai 2x dikurangi 6x sama dengan min 4x. Hasilnya 0 sama dengan 60 dikurangi 120 sama dengan min 60. Kedua ruas bernilai negatif, maka berubah menjadi positif. Hasilnya 4x sama dengan 60. Di sini 4-nya kita pindah ruas. 60 dibagi 4, maka hasilnya sama dengan X-nya di sini 15. Nah, nilai X sama dengan 15 ini akan kita masukkan ke persamaan yang mana? Kita masukkan ke persamaan yang kedua. Kita langsung saja masukkan nilai X-nya 2 dikali 15 ditambah dengan Y sama dengan 40. Kita kalikan 30 ditambah Y sama dengan 40. 30 pindah ruas menjadi negatif, sehingga nilai Y-nya sama dengan 10. Maka kita sudah mendapatkan titiknya, yaitu titik potongnya X sama dengan 15 dan Y sama dengan 10. Baik, berarti titik ini tuh sama dengan tadi X-nya 15,10 ya teman-teman. Oke. Baik, selanjutnya kita akan masukkan nilai titik maksimum ini ke fungsi tujuan yang tadi, yang Z maksimumnya. Karena di sini kita diminta untuk mendapatkan fungsi tujuannya, di sini sudah ada Z 40.000x plus 30.000y, maka tinggal kita masukkan saja teman-teman. Di sini Z-nya kita tulis Z max sama dengan 40.000. X-nya kita masukkan nilai yang tadi, yakni nilai X-nya 15 ditambah dengan 30.000y, di mana nilai y-nya tadi kita dapatkan 10. Maka di sini kita dapatkan 40.000 dikali 15 hasilnya 600.000 ditambah 30.000 dikali 10 hasilnya 300.000. Nah, kini di sini kita jumlahkan hasilnya 900.000. Oke, ini merupakan Z max-nya teman-teman sekalian ya. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan keuntungan 900.000 ini, maka pembuat UD Kekalijaya itu harus memproduksi 15 panci untuk tahu dan juga 10 panci untuk susu kedelai.
Sekian. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan soal sebelumnya dengan metode simplex. Yang pertama, seperti pada metode grafis, kita akan menentukan fungsi tujuannya terlebih dahulu, yakni Z sama dengan 40.000 X1 plus 30.000 X2, di mana kali ini kita akan mengganti, karena sebelumnya di metode grafis kita menggunakan variabel X dan Y, kali ini kita akan menggunakan variabel X1 dan X2. Selanjutnya yakni fungsi kendalanya. Yang pertama yakni 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 60. Kendala yang kedua 2x2 kurang dari sama dengan 30. Dan kendala yang terakhir yakni 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 40. Jadi di sini kita memiliki 3 fungsi kendala. Selanjutnya yakni kita akan menentukan bentuk standar dari metode simplex ini sendiri, yakni dengan menambahkan variabel slack. Variabel slack itu untuk memudahkan saat kita membuat tabel perhitungan nantinya. Jadi di sini kita rubah dulu ke bentuk standar simplex untuk fungsi tujuannya, yakni Z sama dengan 40.000 X1 plus 30.000 X2, kita sama dengan 0 kan. Jadi kita pindah ruas semuanya ke kiri, akan menjadi Z min 40.000 X1 min 30.000 X2. Kita tambahkan 3 variabel slack karena kita memiliki 3 fungsi kendala, yakni min 0S1, min 0S2, min 0S3 sama dengan 0. Selanjutnya untuk variabel slack fungsi kendala sendiri, di sini dari fungsi yang pertama yakni 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 60 menjadi 2x1 plus 3x2 plus x3 plus 0x4 plus 0x5 sama dengan 60. Karena seperti yang saya katakan tadi, kita memiliki 3 fungsi kendala, jadinya kita menambahkan 3 variabel slack. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua, 2x2 kurang dari sama dengan 30, kita ubah menjadi 2x2 plus 0x3 plus x4 plus 0x5 sama dengan 30. Dan untuk fungsi yang terakhir yakni 2x1 plus x2 plus 0x3 plus 0x4 plus x5 sama dengan 40. Selanjutnya kita akan membuat tabel awal metode simplex. Jadi ini dia tabel yang sudah kita buat. Bisa kita bilang bahwa tabel ini adalah tabel iterasi 0 sebelum dilakukannya perhitungan. Nah, di sini untuk tabelnya sendiri sesuai dengan variabel slack yang sudah kita tentukan tadi. Di sini ada nilai Z-nya, kita masukkan minus 40.000 X1, minus 30.000 X2. Untuk nilai X3, X4, dan X5-nya 0, dan nilai kanannya 0, karena memang semua ruas kanan kita pindah ke kiri. Untuk X1-nya, di sini 2X1, 3X2, 1 X3 untuk variabel slack-nya, dan X4 dan X5-nya 0, dan nilai kanannya adalah 60. Begitupun selanjutnya. Setelah kita membuat tabel ini, maka kita akan menentukan kolom kunci, di mana nilai kolom kunci ini merupakan nilai negatif terbesar. Jika kita lihat di tabel ini, nilai negatif terbesar ada pada minus 40.000 X1. Kita lingkari terlebih dahulu. Ini merupakan kolom yang akan menjadi kolom kunci ke bawah. Selanjutnya, yakni kita akan menentukan baris kunci, di mana baris kunci ini merupakan nilai indeks positif terkecil. Nah, untuk mencari nilai indeks ini sendiri, sudah saya buatkan kolomnya, yakni nilai kunci fungsi pembatas dibagi dengan nilai kolom fungsi pembatas. Jadi, begini teman-teman caranya. Untuk mencari nilai indeks ini, kita bagi nilai kunci, nilai kanan dibagi dengan nilai paling pojok kiri. Di sini kita bagi 60 dibagi 2, maka hasilnya 30. Maka di sini indeksnya 30. Ini langsung saja kita tulis 0. Kemudian yang selanjutnya di sini 30 dibagi dengan 0, maka hasilnya di sini tak hingga. Di sini kemudian 40 dibagi 2, nilainya adalah, ini juga tak hingga.
40 dibagi 2 hasilnya sama dengan 20. Nah, di sini kita akan menentukan baris kuncinya di mana nilai terkecil yang ada di sini, ini tidak terdefinisi, adalah 20, sehingga yang menjadi baris kuncinya adalah yang ini. Oke, selanjutnya kita akan menentukan iterasi yang pertama, di mana di sini kita akan merubah baris kunci, yakni pada baris X3 ini, 2100140 ini, kita akan rubah nilai 2 yang ada di sini itu menjadi 1 dan nilai yang di atasnya ini menjadi 0. Caranya dengan bagaimana? Yakni rumusnya dengan nilai baris kunci baru itu sama dengan nilai baris kunci lama dibagi nilai angka kunci. Di sini saya sudah membuatkan rumus untuk supaya kita bisa merubah nilai 2 di sini menjadi 1, maka kita harus membaginya juga dengan 2. Maka dari itu di sini kita langsung saja R4-nya atau row keempat, baris keempatnya kita bagi 2 sehingga hasilnya akan menjadi 1. Selanjutnya, untuk barisnya yang ke samping sini kita juga bagi dengan 2 sehingga hasilnya 1 dibagi 2 hasilnya 0,5 atau setengah. Kemudian di situ 0 dibagi dengan 2 di sini bisa kita tuliskan 0. Kemudian 0 dibagi 2 juga dapat kita tuliskan di sini 0. Di situ 1 dibagi 2 hasilnya 0,5. Dan di sini untuk nilai kuncinya juga kita bagi, yakni 40 dibagi dengan 2 hasilnya 20. Baik, untuk menentukan baris yang lain selain dari baris kuncinya, maka kita akan menggunakan rumus nilai baris yang lain itu sama dengan baris lama dikurangi nilai baris kunci baru dikali angka kolom kunci baris. Di sini contohnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita baris kunci baris yang lama, yakni yang ini baris lama, itu kita kurangi dengan nilai angka kunci, yakni 40.000 yang ada di sini, nilai angka kunci. Kemudian kita kalikan dengan baris baru yang sudah pada iterasi 1. Jadi di sini minus 40.000 dikurangi min 40.000, ini tandanya menjadi plus sehingga hasilnya menjadi 0. Kemudian di sini jangan lupa kita kalikan dengan 1, maka hasilnya tetap 0. Di sini min 30.000 kita tambah dengan 40.000, kemudian kita kali dengan setengah, maka hasilnya 5.000. Kemudian di sini 0, hasilnya tetap 0 karena akan dikalikan dengan 0, begitu pula dengan ini. Nah, kemudian yang ini 0 ditambah 40.000, kita kali dengan setengah, hasilnya 20.000. Kemudian 0 ditambah 40.000, kita kalikan dengan 20, maka hasilnya 2.000. Kita masukkan, ini akan menjadi nilai yang ada di sini. Kita tulis di sini ada 5.000 untuk X2-nya, di sini ada 0, 0, 20.000 dan 2.000. Begitupun berlaku untuk X3 dan X2-nya. Jadi berdasarkan tabel iterasi yang kedua ini, kita sudah melihat nilai Z tidak ada yang bernilai negatif, teman-teman sekalian. Maka dari itu, iterasinya sudah berakhir dan akan kita masukkan nilai yang ada di sini ke fungsi tujuannya. Jika kita masukkan nilai yang ada di sini ke fungsi tujuan, yakni Z sama dengan 40.000 dikali 0, karena di sini nilai X1-nya 0 di baris Z, maka kita masukkan nilainya 0 ditambah dengan 30.000 dikali dengan 5.000 yang kita dapatkan dari sini nilai X2-nya sama dengan 150 juta. Jadi untuk mendapatkan keuntungan 150 juta itu, maka per hari harus dibuat 5.000 panci susu kedelai.